Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, saya akan membahas tentang post-test fungsi eksponensial yang kemarin masih belum terbahas, dikarenakan masih ada beberapa teman yang belum selesai mengerjakan, sehingga hari ini saya bahas secara online. Ini untuk soal yang pertama, untuk post-test fungsi eksponensial. Jika ada fx sama dengan K kali A pangkat BX plus C, semakin besar nilai C, maka grafik akan, masih ingat, pengaruh nilai C itu adalah untuk menaikkan ke atas sama ke bawah. Kalau pengaruh nilai K berarti ke kanan dan ke kiri. Kalau B itu berarti tidur atau tegaknya, gitu ya. Sehingga karena ini yang ditanyakan adalah nilai C, maka semakin besar nilai C-nya, maka grafiknya akan semakin ke atas. Jadi jawabannya yang ini. Kemudian ini saya lanjutkan untuk nomor berikutnya. Ini nomor 2. Andi dan Budi adalah siswa yang berwirausaha atau studentpreneur. Masing-masing memulai menjalankan bisnis berdagang online di salah satu marketplace di Indonesia di bulan yang sama, yaitu bulan Juni. Di awal bisnis, omset yang dimiliki Andi sebesar 400.000 dan Budi sebesar 1 juta. Omset bisnis masing-masing setiap bulan meningkat mengikuti fungsi eksponensial yang berbeda. Omset Andi mengikuti fungsi ini untuk Andi, sedangkan Budi ini fungsinya, di mana X menyatakan urutan bulan ketika Juni 2020 dinyatakan sebagai X sama dengan 0. Jika pada Agustus 2021 dilakukan evaluasi omset per bulan yang dimiliki, maka hal yang benar berikut ini adalah, perhatikan anak-anak, jika kalian menghadapi soal ini dan kita ternyata di opsi jawabannya ini ternyata membandingkan, maka sebenarnya itu adalah kita menggambar grafiknya terlebih dahulu. Tetapi kalau kita kesulitan untuk menggambar grafik, berarti kita harus memasukkan ke rumusnya satu-satu ya. Jadi ini kalau misalkan Andi itu fungsinya adalah AX begini, 400.000 dikalikan 2 pangkat X per 2, terus yang BX-nya sama dengan 1 juta. Ini kebetulan angkanya enggak cantik ya, mohon maaf anak-anak. Jadi sebenarnya ini pakai GeoGebra. Kemarin itu tujuan saya kalian menggunakan GeoGebra untuk menyelesaikan ini ya. Seperti ini. Ini kalau saya sederhanakan, maka ini sama dengan 4 kali 10 pangkat 5 dikali 2 pangkat X per 2. Sedangkan yang ini kan 10 pangkat 6 gini. 10 pangkat 6 itu sama dengan 10 kali 10 pangkat 5 dikalikan 2 pangkat X per 3. Gini, 3 ya. Per 3. Perhatikan anak-anak, kalau kita gambar pakai GeoGebra, misalkan ini bisa kita sederhanakan ya. Jadi sisanya ini 4 kali, jadi nanti fungsinya itu dibagi 100.000 ya. Jadi nanti kalau misalkan kita gambar pakai aplikasi GeoGebra, nanti bentuknya akan seperti ini. Jadi untuk yang Andi, AX sama dengan 4 kali 2, ini dalam ratusan ribu, 2 pangkat X per 2. Sedangkan untuk yang Budi atau BX sama dengan 10 kali 2 pangkat X per 3. Gini, saya hapus gambarnya. Perhatikan, ini saya gambar, ini saya hapus dulu. Perhatikan anak-anak, nanti bentuk grafiknya seperti ini ya. Ini yang orange itu adalah Andi, yang ungu itu adalah Budi. Perhatikan, mungkin nanti tampilan kalian bisa bermacam-macam ya, bisa di-scroll anak-anak ya. Nah, seperti ini anak-anak. Ya. Seperti ini mungkin ya. Nah, nanti kita cari dia berpotongannya di mana gitu. Dia berpotongannya ternyata di X, kan kira-kira ada di sini ya. Kira-kira ada di sekitar sini. Kemudian kita lihat X-nya itu berapa sih? Gitu ya. Di sekitar sini. Lah X-nya antara 7 sampai 8 dan mendekati 8. Ya. Karena ini mendekati 8, berarti karena dia mendekati 8, berarti dia akan sama di sekitar bulan 8. Yang orange sebelumnya itu berada di bawah. Kemudian yang ungu berada di atas. Tetapi setelah bulan ke-8, ternyata posisinya berganti. Yang orange berada di atas dan yang ungu berada di bawah. Perhatikan yang orange itu punyanya Andi, yang
ungu itu adalah punyanya Budi. Ini artinya apa? Ketika bulan ke-8, punyanya Andi itu lebih tinggi daripada punyanya Budi. Sedangkan sebelum bulan ke-8 atau di 7 ke bawah, punyanya Budi lebih besar daripada Andi omsetnya. Ya, sehingga kita kembali ke soal tadi, perhatikan. Tadi bulan 8 ya. Oke. Perhatikan bulan 8 itu bulan keberapa? Kalau Juninya 0, berarti kalau kita urut ya, berarti kan ada Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini 2020 ya, ini 2020. Terus ini yang 2021, Januari, Februari, Maret, April, ini 2021, ini sampai bulan apa? Oh, sampai Agustus ya. April, Mei, Juni, Juli, Agustus 2021. Perhatikan, tadi di bulan ke-8 ini kan 0 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Begini. Perhatikan, pada bulan November, bulan 8 ini kan, bulan 8 ini posisinya Andi sudah lebih besar daripada Budi. Sedangkan untuk bulan ini, yang ini, posisinya Budi lebih besar daripada Andi. Sekarang kita lihat pertanyaannya. Pada bulan November 2020 berarti ini ya. Ini November 2020, omset Budi lebih kecil dari omset Andi, berarti salah. Pada bulan ketiga menjalankan bisnis, berarti September, Andi lebih besar dari Budi, salah. Kemudian pada bulan Desember 2020, omset Andi dan Budi sama besar, Desember. Ini kan masih Budi ya yang lebih besar, berarti ini salah. Kemudian pada bulan Juli 2021, omset Budi lebih besar daripada omset Andi. Juli 2021. Ini, Budi lebih besar, salah kan harusnya Andi ya. Berarti ini salah. Kemudian pada bulan Agustus, omset Andi lebih besar dari omset Budi, ini yang benar. Ya. Jadi jawabannya yang itu. Kemudian apabila kalian tidak diperkenankan untuk menggunakan aplikasi, misalkan seperti GeoGebra, maka apa yang harus kalian lakukan? Berarti kalian harus memasukkan fungsinya satu persatu. Jadi kalau misalkan tadi kan AX ya, AX kan sama dengan 400.000 dikalikan 2 pangkat X per 2 gitu kan. Terus yang BX kan sama dengan 1 juta. Kali 2 pangkat X per 3 begini. Kemudian kalian masukkan anak-anak. Kan misalkan opsi pertama, bulan November. November itu bulan keberapa? Bulan ke-5. Berarti kita masukkan nanti 5. Ini nanti diganti 5 terus kita bandingkan. Kira-kira besar yang mana? Gitu ya. Jadi dibandingkan satu-satu. Itu untuk menjawab nomor 2. Selanjutnya kita akan menjawab nomor 3. Pada fungsi eksponensial K1 kali A pangkat BX dan G, yang GX ini sama dengan K2 kali A pangkat BX. Jadi ininya sama, yang membedakan hanya nilai K-nya. Ya. Adalah bilangan bulat positif lebih, K1, K2, A, dan B adalah bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1. Perhatikan, ini lebih besar dari 1. Berarti grafiknya akan monoton naik. Ya, grafiknya akan monoton naik. Maka pernyataan berikut yang benar adalah, anggap saja, ya, perhatikan ini, ini syaratnya K1 lebih besar K2 ya. Berarti nanti, ini kan sama ya, A pangkat BX-nya sama, berarti bagaimana anak-anak? Ya, kalau misalkan K1 kan kalau semakin besar nilai K untuk bentuk fungsi eksponensial yang monoton naik, semakin besar nilai K maka grafiknya akan semakin ke kiri. Ya. Terus kalau semakin kecil nilai K maka grafiknya akan semakin ke kanan. Ya, kalau nilai K-nya untuk A lebih besar dari 1, tetapi kebalikannya jika nilai A-nya itu lebih kecil daripada 1, maka kebalikannya ya. Jadi semakin besar nilai K maka akan semakin ke kanan, kalau semakin kecil semakin ke kiri. Seperti itu. Sehingga nanti kalau saya gambar, kurang lebih grafiknya itu seperti ini. Jadi ini grafik yang pertama.
Ya, terus saya punya grafik kedua yang bentuknya sama cuma bergeser anak-anak. Misalkan ini adalah grafik kedua yang bentuknya sama cuma agak bergeser ke kiri, seret gitu ya. Lah, karena K1 itu lebih besar daripada K2, berarti K1 lebih kiri kan? Dan yang kanan ini adalah K2. Bukan K1 K2 ya, tapi ini nama fungsinya. Yang di sini adalah fungsi X, yang di sini adalah fungsi GX begini. Ya, perhatikan pernyataan yang berikut ini. Jika K1 lebih besar dari K2, maka Fx dan Gx tidak akan pernah memotong sumbu Y. Tidak pernah memotong sumbu Y. Salah, pasti motong kan. Terus yang kedua, ya, yang kedua, jika K1 lebih besar daripada K2, maka Fx dan Gx asimtot tegak. Di Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 asimtot tegak. Perhatikan, kan dia selalu memotong, jadi tidak mungkin asimtot tegak. Ya, ini Y sama dengan 0. Y sama dengan 0 itu adalah sumbu X ya. Harusnya bukan asimtot tegak, tapi asimtot datar. Ya, jadi ini salah. Kemudian yang berikutnya, Fx lebih besar dari Gx. Perhatikan, posisi Fx itu lebih besar daripada Gx. Sehingga tidak mungkin Fx itu, mohon maaf, ini lebih kecil ya. Sehingga tidak mungkin Fx lebih kecil daripada Gx. Jadi ini salah. Kemudian yang keempat, Fx dan Gx tidak akan pernah saling berpotongan karena dia bergeser, jadi dia nggak pernah berpotongan. Ini benar. Terus kita cek yang terakhir, Fx dan Gx tidak akan saling berpotongan di X sama dengan 0. Di X sama dengan 0 itu sumbu Y, jadi ini salah. Ya, sehingga jawabannya yang ini. Begitu. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nih. Perhatikan, negara A memiliki jumlah penduduk menjadi 2 kali lipat setiap 10 tahun. Jika jumlah penduduk ke tahun 1980 berjumlah 4 juta dan tahun 1980 dianggap periode 0, kemudian 10 tahun berikutnya tahun 1990 adalah periode ke-1 dan seterusnya, maka bentuk grafik jumlah penduduknya adalah karena tahun 1090 ini dianggap 4, berarti dia akan keempat ya. Dia akan memotong sumbu Y di Y sama dengan 4. Berarti ini benar. Yang pertama ini benar. Oh, motong semua di 4. Berarti sekarang perhatikan ini. Jika penduduk menjadi 2 kali lipat, berarti setelah 4 berikutnya adalah 8 harusnya. Lah ini kok 12, berarti ini salah. Terus berikutnya kita cek. Habis 4 kan 8 ini kok malah turun, salah. 4, berikutnya 8, ini bukan 8, salah. 4, ini turun, salah ya. Terus ini 4, berikutnya 8. Oh, berarti ini jawabannya. Begitu ya. Kemudian untuk yang kelima, perhatikan soal nomor 5. Salah satu pemanfaatan zat radioaktif di bidang kesehatan adalah digunakan untuk kemoterapi pasien penderita kanker. Penelitian terhadap tetesan zat radioaktif A terhadap sel kanker B akan membunuh sel kanker sehingga jumlahnya menjadi setengah kali jumlah mula-mula. Setiap kali periode penyuntikan. Penyuntikan dilakukan setiap 7 hari. Jika selama periode penyuntikan sel kanker diasumsikan tidak tumbuh, maka gambarlah grafik jumlah sel kanker yang telah mendapat suntikan zat radioaktif A jika mula-mula terdapat 10.000 sel kanker. Berarti kita gambar dulu koordinatnya. Ya, berarti kita tentukan dulu X sama Y-nya. Misalkan di sini X, terus di sini Y. Begini, ketika X-nya 0, itu waktu mula-mula, berarti di sini Y-nya 10.000. Kemudian dilakukan penyuntikan. Ya, kemudian pada periode 7 hari berikutnya, ini periode yang pertama ya. Boleh kalian tulis 7 boleh. Ini periode yang pertama, sel kankernya akan menjadi setengah kali periode sebelumnya ya. Jadi yang semula 10.000 maka akan menjadi 5.000. Terus nanti periode kedua akan menjadi setengahnya 2.500 dan seterusnya ya. Jadi ini nanti dibagi 2 terus. Sehingga nanti bentuk grafiknya, perhatikan anak-anak. Ini kemarin banyak terjadi kesalahan ketika kalian menggambar koordinat kartesius ya. Jadi koordinatnya itu naiknya itu harus konstan. Jadi kalau segini 1.000, maka di sini 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 gitu ya. Jadi harus konstan. 6,
7, 8, 9, 10. Enggak apa ya, ini nembus gini. Gini, ya. Jadi kalau di sini 1000, maka di sini itu 2000. Jangan habis 1000 terus jadi 1500 gitu, enggak boleh ya. Harus urut ya. Ini kalau kenaikannya 1000 ya 1000 terus. 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10.000 begini. Kemudian di sini ada periode 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini harus yang rapi ya harusnya. 3, 4, 5, 6 gini. Jadi kalau di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gini. Ini satu periode 7 hari. Boleh kalian nulisnya 7, 14 gitu boleh ya. Terus pada waktu ke 0, ini kan jumlahnya 10. Terus disuntik menjadi setengahnya gitu ya. Terus disuntik lagi menjadi setengahnya 2.500 begini. Terus disuntik lagi jadi 1.250, suntik lagi jadi 6 gini. Nah, nanti kurang lebih bentuk grafiknya seperti ini sehingga nanti dia akan membentuk grafik yang monoton turun ya. Gini. Ini tidak akan pernah memotong sumbu X. Gitu ya. Ini adalah jawaban untuk nomor 5.